والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tidak menikah dengan wanita manapun semasa hidup Khadijah. Rasulullah baru menikah lagi setelah Khadijah meninggal dunia. Ibnu Ishaq berkata, dari Khadijah seluruh putra-putri Rasulullah SAW dilahirkan kecuali Ibrahim itu tadi yang dibukanya, bukan itu. Makanya saya bilang tadi. Kamu tahu apa enggak tuh? Bukan ini itu tadi yang dibukanya nomornya bukan itu tadi, bro. Tadi 120. Kau. Nomor ribuan tadi. Coba sekarang kamu yang menjelaskan. Coba kamu yang menjelaskan. Bisa nggak kamu jawab? Hadisnya ada sama si Malikil. Oh, kamu cuma berani sama si Malikil, tapi nggak berani kamu menjawab. Kamu berani nggak? Dia memang ada datanya. Ya udah panggil nih Malikilnya, ini mau gua counter datanya. Ayo Malikil naik. Loh, ini cengeng gitu loh, cemen. Erdok sini, ngomong lagi. Data gua udah siap. Kentang gua nih udah di ujung, mau gua muncrakin. Panggil lagi si Malikil. Cuman digituin. Kami muslim nggak cengeng ya. Di room kalian diperlakukan kayak apa? Dibantah. Aku aja dimasuk di room Kristen itu banci semua, tahu nggak sih? Alah, kau juga banci kok. Loh, kenapa kamu marah? Kamu berani debat nggak? Kalau kamu udah naik, kamu harus berani. Sekarang jawab pertanyaan. Siapa yang nggak berani debat? Silakan ayat Bible yang menerangkan syarat sahnya menikah. Silakan. Si Kores aja teriak supaya aku nggak dinaikin di Komel Islam. Ya, selamat jadi Rifwan. Sekarang jawab coba, hukum menikah dalam Bible. Silakan jawab. Hukum menikah. Kau kira seperti kau mau kau paksakan sama dengan Islam? Ya udah, coba secara Kristen gimana? Coba jawab. Kan kalau kami sudah jelas, kalau sudah nikah itu tak boleh bercerai kalau nggak diceraikan oleh kematian. Selesai toh? Hukumnya mana syarat sah? Ingat nggak syarat sah nikah? Oke, saya baca ini Akhia Farhan naikin akun aku ke yang satu lagi Perah Istar. Di situ aku jelasin cara menikah Kristen. Oke, para Istar, kita melihat selera. Jangan keras lah, kau kan udah tahu kalau kau bagus saya bagus gitu loh. Masa dia tadi? Oke, aku nggak sok keras, terlalu cengeng, debater Kristen, nggak diapa-apain, tiba-tiba keluar, cuman disautin begitu keluar tiba-tiba, kan norak kan? Masalahnya pas dia menjelasin sesuai data langsung kau potong-potong. Dia memang nggak suka dipotong-potong. Tadi ada perjanjian bahwa satu pemaparan itu satu hadis. Tadi udah 3 hadis gitu loh. Ada perjanjiannya, bro. Ada perjanjiannya. Kamu kan nggak dari awal. Kalau si Malikil debat tahu nggak? Kalau orang bicara dia diam itu tahu. Nah, tapi pas gilirannya jangan coba kau potong. Kata siapa di room dia itu, di room dia gua itu di-kick dan dia ngakuin gua di-kick gara-gara apa? Kok keluar lagi bang ini? Ian, tunggu bentar ya, ini udah mau dibersihin kamar aku. Ntar aku masuk lagi sama live juga mau tutup Ikhwan. Kita cari nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mulim. Halo, semangat siang, brother meledak. Iya, selamat siang, selamat malam, bro. Astagfirullah, lupa saya malam ini ya. Selamat malam, bro. Masa cengeng banget. Lupa saya. Iya, bro, nggak mau adu mulut. Jadi gini, bro, nunggu Mualim datang ya. Ini menarik nih sebenarnya membahas soal perbudakan. Kebetulan bab budak ini pernah juga saya kaji ya, bro ya. Jadi ini bicara soal bagaimana hukum yang berlaku lalu kemudian dibenturkan dengan moral yang berlaku juga di situ, kan begitu ya. Nah, ini sebenarnya terpisah antara hukum dan moral, kan begitu ya, terpisah. Nah, sebenarnya awal dari perbudakan ini bukan diawali dari bangsa Arab sebenarnya ya. Bukan dari bangsa Arab. Sebenarnya beberapa negara-negara atau bangsa-bangsa sudah melakukan perbudakan. Khususnya juga di Yunani juga perbudakan itu luar biasa sekali. Bahkan transaksinya bukan hanya bicara soal tenaga, pengabdian, tetapi nyawa. Kan begitu, nyawanya sudah dibeli, bukan hanya tenaga saja. Nah, namun justru sebenarnya di dalam Islam juga itu adalah membuat satu hukum yang justru bisa menghapuskan perbudakan. Dalam Islam juga justru Rasulullah itu di dalam perjalanan kerasulan dan kenabiannya dia juga menghapus perbudakan, kan begitu. Dimana untuk menghapus perbudakan itu tidak serta-merta dia harus langsung begitu ya. Dia harus bertahap.
Sebagaimana Allah juga menurunkan ayat itu bertahap, kadang di awal, kadang di akhir, kan begitu. Nah, terlepas nanti Nabi Muhammad SAW itu dalam sejarahnya, sirah nabawiyah nanti, apakah benar beliau pernah menggauli budak sampai hamil, kan begitu atau tidak? Terlepas itu benar atau tidak, tapi kenyataannya adalah hukum perbudakan di situ berdasarkan hukum positif itu sah secara universal. Sah secara universal. Dan dalam kaidah-kaidah hukum perbudakan, setiap ada budak yang mengandung anak dari tuannya, dari majikannya, maka anak itu menjadi merdeka. Anaknya itu menjadi merdeka, tidak menjadi budak. Dan orang tuanya pun ketika memenuhi syarat-syarat tertentu, orang tuanya bisa merdeka secara tidak langsung apabila anaknya itu memang tidak, ya, maksudnya tidak disejahterakan oleh tuannya, maka orang tuanya akan menjadi tebusan, kan begitu. Maka dua-duanya bisa merdeka. Nah, ini sebenarnya bab yang panjang, cukup panjang, tetapi poinnya adalah bahwa yang pertama, perbuatan baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak salah. Dalam hukum perbudakan itu tidak salah. Itu yang pertama. Karena itu dibenarkan secara universal yang memakai hukum perbudakan itu dibenarkan, itu menggauli budak itu dalam seluruh aspek kebangsaan. Ketika memang menerapkan aturan-aturan perbudakan itu sah, begitu ya, karena dia sudah dibeli, gitu ya. Lalu kemudian turun lagi ada beberapa syariat-syariat bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menikahi budak-budak yang memang hendak digauli. Nah, ini ada tahapan-tahapan sebagaimana di dalam Al-Quran juga. Pertama, misalnya kita bicara soal khamr, awalnya diizinkan minum khamr, lalu kemudian ada ayat yang sifatnya bertahap, khamr itu tidak diperbolehkan pada saat menjelang sholat. Yang ketiga, ayat lagi diturunkan, khamr itu tidak boleh sama sekali. Nah, jadi pendekatannya banyak, bertahap dia. Supaya apa? Supaya manusia bisa menerimanya secara perlahan, kan begitu. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Nah, terlepas kalaupun diiyakan bahwa baginda Nabi pernah menggauli budak, sekarang tunjukkan sama saya di mana letak kesalahannya. Ketika bicara soal hukum perbudakan, di mana letak kesalahannya? Nggak ada. Walaupun itu benar begitu, pernah terjadi itu, tidak ada. Jadi Rasulullah tidak melanggar hukum Islam dan hukum formil, ya, hukum sosial misalnya, hukum formil lah katakan, yang berkaitan dengan perbudakan. Selesai sampai di situ. Selesai sampai di situ kan. Oke, meledak. Saya kasih ayat kamu ya, yang tadi di bawah saya dan belum dijawab Herdi sama sekali ya. Kamu naik biar nggak sia-sia lah ya. Kamu naik biar nggak sia-sia. Ini hukum menikah ya. Di dalam Ulangan 22 ya. Dan apabila saudaramu itu ya, dan apabila saudaramu di ayat 28. 22 di ayat 28. Oke. Apabila, nih, gua nggak bohong nih ya, apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan di sini kepergok, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab nih, yang penting nih, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Artinya di dalam Bible Anda, ketika memperkosa, enak nih. Nih, kalau sumpama haleluya punya cewek nih, punya adik cewek nih, dekat rumah saya, wah saya intip nih, saya perkosa dia. Kenapa? Saya nggak dihukum, cuman suruh bayar, terus enak malah, ya. Adik haleluya harus nikah sama saya. Kenapa? Udah saya perkosa. Kalau sudah diperkosa, udah sah jadi suami istri. Nah, gimana kamu, jawaban kamu, haleluya? Hukum seperti ini mau diikutin nggak? Silakan. Ayo jawab. Ulangan 22 nomor 28 sampai 29. Ulangan 22 Ini dari tadi ayat, nggak. Ulangan 22 Ini dari tadi ayat. nggak dijawab sama Herdi. Oke. Bentar ya. Ayat 28.
apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan. Apa poin yang kau ambil dari sini rupanya? Ayat selanjutnya. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyikapkan puncak kain ayahnya. Sudah cukup sampai 29. Iya, Itu bahwa kalau kamu punya nih, saya ini pelan-pelan ya. Kalau kamu punya adik perempuan, belum punya pasangan, masih gadis, belum punya pasangan, belum punya tunangan, saya datang malam-malam ke rumah kamu, ya adik kamu saya perkosa, ya saya sengaja biar ketahuan, setelah ketahuan itu nggak dihukum, cuman ngasih 50 sekal, habis itu adik kamu harus menikah sama saya. Apakah hukum seperti ini mau diterapkan? Ini kan justru dituntut pertanggungjawaban toh, bukan dicampakkan seperti ayatmu ya kan? Ini justru nggak jawab dulu. Jadi kalau menikah harus diperkosa dulu. Loh, emangnya ada dibilang di situ kau menikah harus diperkosa dulu? Makanya kau jangan asal asumsi. Loh, saya ya. baca pelan-pelan lagi. Saya nggak framing, saya baca pelan-pelan lagi. Dengarin, ini giliran Loh, aku kok toh. dengarin nih di sini ya. Bisa diam nggak kamu? Ini giliran saya toh. Di sini saya baca ya. Nih, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Nih, sebentar. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Nih, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Jadi sudah harus menjadi suami istri, nggak boleh nggak, karena laki-laki itu sudah memperkosa dia. Jelas kok ayatnya. Iya. Udah bisa saya jawab? Silakan. Oke. Di mana di situ dikatakan wanita Kristen itu wajib menikah kalau diperkosa? Itulah salah satu fitnah kau. Tetapi apabila ada kejadian, justru di situ ditunjukkan rasa tanggung jawab. Paham nggak? Jadi jangan kau fitnah-fitnah ayat Al-Quran. Saya jawab langsung. Saya jawab langsung. Makanya ini wajib menjadi istrinya. Dan gadis loh, kamu katanya nanya di mana di ayat itu ada kata-kata harus menjadi istrinya. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Loh, kok ketawa? Itu justru kamu tadi kan nanya di mana di ayat itu apa harus menjadi istrinya. Maka saya jawab, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Kenapa kumat? Kenapa kumat? 2 hari ini? Jawab dong.